Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang kasih Tuhan, senang sekali hari ini kita berjumpa kembali. Kita akan mengawali pekan ini dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih setia Tuhan yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan selalu memegang tangan kami dalam apapun yang kami lakukan. Dan Tuhan, pada hari ini bersama-sama kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya kasih Tuhan terus menaungi kami, kasih Tuhan memampukan kami untuk mengasihi orang lain, untuk mengasihi Tuhan dengan lebih dalam lagi. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Mazmur pasal 36 ayat yang ke-6. Mazmur pasal 36 ayat yang ke-6. Mazmur 36 ayat yang ke-8. Mazmur pasal 36 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sungguh berbahagia kita yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan, memelihara, bahkan diberikan kekuatan untuk melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, biasanya ketika Bapak Ibu punya barang-barang yang berharga, barang-barang itu diletakkan di mana? Ketika misalnya punya tas atau punya perhiasan atau jam tangan, yang bapak-bapak, ibu-ibu juga suka jam tangan, atau barang-barang yang berharga atau sertifikat atau surat-surat yang berharga, biasanya diletakkan di tempat yang aman, tidak harus tersembunyi tapi aman begitu, yang mudah dicari, mudah dijangkau oleh kita pemilik, tapi juga aman begitu ya. Jadi tidak gampang rusak, tidak dijangkau orang lain dan lain-lain. Nah, ketika kita menganggap sesuatu itu berharga, maka di dalam menyimpannya, di dalam menjaganya, di dalam merawatnya, di dalam menggunakannya, kita akan merasa bangga. Kita akan merasa berhati-hati. Jadi memang bukan hanya hati-hati gak dipakai, tapi pasti juga bangga gitu dalam menggunakannya, karena ini adalah sesuatu yang berharga bagi kita. Nah, lalu bagaimana dengan kasih Tuhan? Kita memasuki minggu-minggu sengsara ketika Tuhan Yesus menapaki hari-harinya di dalam kemuliaannya yang justru semakin bersinar di tengah kesengsaraan. Jadi menjelang, ya ini ironi ya, memang menjelang menjelang kesengsaraan yang begitu dahsyat, Tuhan mengalami banyak sekali kemuliaan-kemuliaan yang luar biasa, dan kemuliaannya akan terpancar nyata di tengah kesengsaraan dan kematian yang akan Tuhan Yesus hadapi. Nah, lalu bagaimana dalam kita menjalani kehidupan kita dalam memandang, jadi dalam-dalam, bagaimana kita di tengah kehidupan kita dalam memandang kasih Tuhan yang begitu besar. Ini menjadi refleksi bagi kita. Jangan-jangan kita menganggap kasih Tuhan itu sama seperti barang yang biasa, yang kita letakkan di sembarang tempat, yang kalau hilang bisa beli lagi, kalau hilang bisa cari lagi yang lain. Jangan-jangan kita malu dalam menggunakannya, jadi nggak dipamerkan. Kadang kalau menggunakan barang-barang yang misalnya palsu atau barang-barang yang yang kurang baik begitu kan disembunyikan. Jadi misalnya kalau lagi pergi ada bolong bajunya, ya bolongnya ditutupin gitu kan. Tapi kalau cuma lagi wedangan gitu mungkin ya nggak ditutup-tutup ya. Ketika ada acara mungkin aduh bajuku bolong gitu, berlubang, nanti ditutupin. Nah, tapi bagaimana kita melihat kasih Allah itu? Apakah kita ini menunjukkan dengan bangga bahwa kita ini dikasihi Allah? Adakah kita menerima kasih Allah ini lalu kita simpan, kita rawat di tempat yang memang seharusnya kita jaga dengan sungguh-sungguh kasih Allah itu, dan kita rasakan, kita nikmati dengan luar biasanya? Atau kita membiarkan begitu saja? Saya pernah cerita ya, Agnes Monica pernah bilang di sebuah wawancara bersama Daniel Mananta di YouTube-nya, di kanal YouTube-nya Daniel Mananta, dia bilang bahwa talenta itu seperti berlian. Setiap orang punya berlian itu, dan kalau misalnya berlian itu diletakkan begitu saja di meja, ya sudah, ya nggak akan jadi apa-apa gitu. Nah,
Ya, kita harus benar-benar menjaga, merawat berlian yang diberikan oleh Tuhan gitu kan. Nah, apalagi kasih gitu. Apalagi kasih yang Tuhan berikan lewat pengorbanannya, lewat apa-apanya. Adakah kita ini bangga gitu menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan? Atau justru kita malah bangga menjadi orang yang mengasihi dunia. Ketika melakukan sesuatu yang tidak Tuhan kehendaki, malah bangga hati. Atau kita bangga sebagai orang yang dikasihi Tuhan, ya saya bangga gitu ketika saya menerima pengampunan dari Tuhan, saya bangga ketika saya mendapat pertolongan dari Tuhan, saya bangga karena saya dikasihi oleh Tuhan. Bukan sombong ya, maksudnya bukan jadi tinggi hati, ini loh aku ditolong Tuhan, ini loh aku ditolong, tapi bangga tuh kayak apa ya? Ya kayak senang kan, kita kalau punya anak kan dibanggakan, niatnya kan bukan disombongkan kan. Kalau misalnya anak saya, puji Tuhan, anak saya itu bertanggung jawab, dia menyelesaikan kuliahnya tepat waktu, dia tidak menyusahkan orang tuanya, itu kan niatnya bukan bersombong gitu. Anak paling hebat, anak orang lain enggak, kan niatnya bukan bersombong merendahkan orang lain, tapi ada kebanggaan di dalam sebuah cerita bahwa ya saya punya anak baik sekali dia gitu kan. Bukan pamer, hanya bercerita tentang betapa bangganya ketika punya anak yang baik, yang nurut, yang ya berbakti dan lain-lain. Begitu juga dengan punya pasangan atau punya orang tua. Saya bangga sekali orang tua saya bekerja keras untuk saya. Saya bangga sekali orang tua saya selalu ada untuk saya. Saya bangga sekali orang tua saya tanpa saya ketahui berjuang dengan hebatnya. Ini kan juga bukan sebuah kesombongan, tapi sebuah kebanggaan. Begitu juga ketika kita bangga bahwa kita sedang dikasihi oleh Tuhan. Dan bagaimana kita menjaga kasih setia Tuhan, bagaimana kita hidup di dalam kasih setia Tuhan, ini adalah sebuah refleksi. Kasih Tuhan ini bukan kasih yang murah, bukan kasih KW, bukan kasih yang sementara. Kasihnya ini ori, benar-benar tahan lama, benar-benar awet, benar-benar harganya itu mahal, harganya itu nyawa. Nyawa itu kan mahal. Nah ini yang Tuhan berikan sampai remuk badannya. Maksudnya kan disalib itu kan dengan segala yang menyakitkan, itu Tuhan berikan buat kita. Nah mari bersama-sama dalam menjaga kehidupan kita berbangga hati sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kita berbangga hati sebagai orang-orang yang menerima kasih. Dan juga menerima kasih, hidup dalam kasih dengan penuh rasa syukur, penghargaan. Jadi ya anggaplah kasih ini sebagai, kasih dari Tuhan ini sebagai barang yang begitu berharganya, dan Bapak Ibu yang memutuskan di mana barang ini akan disimpan, di mana barang berharga ini akan digunakan, bagaimana kita berbangga ketika kita memiliki barang berharga yang kita sebut dengan kasih dari Allah. Kita berdoa. Kami sungguh tidak bisa membayangkan betapa besar kasih Tuhan. Kami sungguh tidak bisa membayangkan alasan dibalik mengapa Allah mengasihi kami bahkan di tengah keberdosaan kami. Dan sungguh kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang begitu besar, yang begitu berkuasa dan begitu mengasihi kami. Dan kiranya Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk hidup dalam kasih Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan lebih lagi, mengasihi sesama kami dengan lebih lagi. Bahkan di tengah pandemi ini, ajar kami untuk melihat betapa kasih Tuhan terus dapat menaungi kami bahkan di dalam keadaan yang tidak menyenangkan sekalipun. Ampuni kami untuk setiap dosa dan kesalahan kami ketika kami mengabaikan kasih Tuhan, ketika kami meremehkan kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua. Mari merenungkan kasih Tuhan di minggu sengsara ini, bersama-sama menapaki, menghayati betapa Tuhan mengasihi kita dengan luar biasa. Selamat beraktivitas, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.